nggak boleh begitu. Harus dicari ini yang namanya kori ini membaca pada frekuensi berapa. Nah, frekuensi itulah yang harus ditemukan untuk kemudian udah nggak usah ngomong Al-Quran lagi, pokoknya cari suara yang frekuensi segini ya. Jadi benar-benar ilmu pengetahuan itu harus dikeringkan dengan nilai-nilai spiritual. Yang terjadi, nah karena ilmu pengetahuan sekarang ini kering dari nilai-nilai termasuk nilai-nilai agama, maka ada dampak negatifnya ya, meskipun dampak positifnya banyak. Ini dampak negatifnya ya yang mungkin banyak yang tidak mengetahui. Ini dampak negatif ilmu pengetahuan itu rata-rata ditulis oleh orang barat sendiri ya, bukan orang Islam. Orang Islam juga menulis, tapi orang barat banyak sekali. Contoh ya, ini paham materialisme ya, bahwa orang itu mempunyai pandangan di luar sesuatu yang materi itu nggak ada. Maka ya kehidupan dia itu untuk yang sekarang saja, nggak tahu ada kehidupan setelah mati. Makanya dia menjajah, melakukan kolonisasi, perbudakan, pembunuhannya. Barat itu kan menjarah negeri-negeri, termasuk negeri kita yang 350 tahun dijajah itu karena pandangan orang-orang Barat, termasuk Belanda, Inggris, Spanyol, yang pandangannya pandangan materialistis. Ya, dengan pandangan itu, ya kan beda ya. Kita orang yang mengejar dunia dengan orang yang mengejar akhirat melalui dunia beda. Ya, sama-sama giat, tapi ini lebih rakus biasanya ya. Lebih rakus waktunya sholat ya, dia tutup aja gitu kan. Ini yang ini juga menghalalkan segala cara ya, tapi yang ini beda. Nah, kemudian ini ada buku bagus ya, judulnya Peradaban Barat. Nah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada 2, ini bagus juga nih, dimiliki oleh Perpustakaan Dasar Remaja ya. Seorang ahli sejarah di Barat, Marvin Perry, mengatakan Barat adalah sebuah peradaban yang besar tapi sekaligus tragik ya, sekaligus tragik drama. Apa itu? Ya, peradaban ini penuh kontradiksi. Di satu sisi memberi sumbangan yang besar pada ilmu, tapi di sisi lain memberi kontribusi yang tidak kecil pada penghancuran alam semesta. Ya, ini mereka sendiri yang menulis. Ya. Jadi jangan dinafikan. Memang ilmu pengetahuan modern ya sekarang itu luar biasa maju. Ya, kita yang di belakang bisa mendengar ini kan kadang kita pakai mic. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Terus kalau ngomong saja kan bosan ya, ada gambarnya di belakang. Alhamdulillah, jadi nggak bosan gitu ya. Ya, itu perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, bahkan sekarang itu dengan adanya industri revolusi industri 4.0 ini kan luar biasa perkembangannya. Ya, sekarang mungkin yang sedang tren itu ada mungkin teman-teman IT tahu ya, apa namanya? AI. Artificial Intelligence ya. AI. Itu yang kemarin baru dibeli Microsoft, apa itu? Yang OpenAI itu, ChatGPT ya. Tadi pagi saya baru nyoba bikin jurnal kan. Tolong bikin jurnal, nulis sendiri dia. Ya. Tapi ada yang bijaksana itu. Jadi dia ada teman coba berapa 2 tambah 2. Jawab 4. Tapi kata istri saya 5. Dicek ya, memang ada orang berpendapat seperti itu, tapi kita harus menghargai. Dia sudah bisa mengetahui ya. Ini nanti ada ininya, meme-nya lucu banget gitu ya. Sampai sejak gitu ya, dan bahasanya halus gitu ya. Lebih halus daripada kita ngambil dari sumber Wikipedia gitu ya. Makanya kalau di sini ujian UAS, UTS kalau bisa jangan pakai komputer. Di Australia sudah dilarang ya ujian UTS pakai komputer ya, karena mereka pakai ChatGPT ya. Jadi jawabannya akurat sekali ya. Bahkan ujian fakultas kedokteran jawabannya presisi itu, sampai bingung ini orang sekarang ya. Dan ke depan ini ya ini ya, AI ini nomor 1 ya. Programmer udah bingung ini gimana kalahinnya ya. Nah, ini tantangan buat kita semuanya. Nanti hati-hati nanti gimana merusak atau tidaknya
Ini kita selesaikan dulu ya. Ini tentang bom, ya. Kalau ada perang yang demikian dahsyat itu, ya yang menghasilkan peradaban Barat, ya. Jadi ini ya di perang dunia kedua yang meninggal jutaan itu, ya, itu hanya 6 megaton bom yang diproduksi. Nah sekarang ini dalam perang dingin ini sudah 18 megaton, ya, 3 kali lipat dengan biaya yang luar biasa. Ini belum perang-perang belakangan ya, karena ini buku Cold War ya, karangan Jeremy Isaac dan Taylor Browning ini tahun 96 ya, tahun 96. Setelah itu kan ada perang Afghanistan, Irak, perang Suriah, terakhir ada perang Ukraina Rusia. Wah ini mungkin berkali-kali lipat. Ini juga ada buku bagus ya, Vivisection or Science. Ini saya dapat dari Dr. Adistian kata-kata ya. Dia mengatakan ya, ini bukunya bagus banget ya, An Investigation into Testing Drugs and Safeguarding Health ya. Jadi sebetulnya penyiksaan atau ilmu pengetahuan ya. Seperti kemarin itu kita mendapati ada anak di Makassar ya yang membunuh temannya atau anak di bawah umur hanya untuk mengambil organ-organ tubuhnya. Ya, nah, kalau antum di internet ya, lihat di Shopee atau di Tokopedia, ada harganya itu. Ya, paling mahal itu jantung ya, jantung kalau nggak salah 100 juta, hati itu 60 atau 70, ya paru-paru 60. Jadi kita itu ya teman-teman semua kaya raya sebenarnya, ini miliaran ini kita ini. Ya, jadi nggak usah kayak siapa tuh yang begini, Hotman Paris ya. Hotman Paris kan cincinnya banyak itu, katanya yang dia pakai itu semuanya lebih dari 1 miliar. Kita juga lebih, ya, apalagi kalau mata semua dihitung itu lebih miliaran. Ya. Dan itu pun kalau dibayar 10 miliar kita suruh ngasih semua juga belum tentu mau ya. Nah, mereka menghilangkan nurani gitu. Ya. Ya, vivisection ini memotong hidup-hidupnya. Ini sebenarnya pada hewan, pada manusia terjadi juga. Ya, cara menyiksa hewan karena dorongan bisnis untuk menguji obat-obatan agar dapat mengurangi jangka panjang jenis penyakit manusia. Ini ditulis. Yang tidak ditulis, mungkin kita semua baca tentang teori konspirasi. Ya, ya katanya kayak COVID itu juga hasil penelitian yang bocor. Ya, yang kemudian ya begitulah ya, tapi itu tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau ini sudah ditulis dalam buku. Belum lagi masalah limbah, masalah pestisida, herbisida, efek rumah kaca, ya, green effect. Ini kemarin ada yang menulis juga itu. Di Jakarta itu ada efek rumah kaca. Dunia udara menjadi panas karena gedung-gedung tinggi memakai kaca. Nah ini kita jangan ikut-ikutan keliru ya. Green effect itu bukan, ya terjemahan bahasa Indonesia itu efek rumah kaca ya, tapi bukan karena banyak gedung-gedung pakai kaca ya. Karena lapisan ozon yang di langit itu mulai bolong-bolong ya, gara-gara kita pakai AC, kita pakai motor, mobil dan sebagainya gitu ya. Ini juga ada penggunaan penyiksaan ya terhadap tawanan, terutama tawanan-tawanan Muslim pada saat perang Irak, perang Afghanistan. Ya, cara menyiksanya itu udah bukan kayak kita di Indonesia maling ayam atau nyolong motor gitu ya. Ya, kakinya diinjek di sudut rokok gitu kan, atau mungkin ada yang kukunya dicabutin itu primitif itu. Ya. Yang lebih canggih ini ya, dikembangkan oleh orang-orang Barat. Siapa yang mengembangkan? Apakah orang-orang bodoh? Bukan, ilmuwan-ilmuwan ini. Ya, dan ini masuk dalam jurnal American Medical Association. Ya, jadi kepandaian seseorang ini karena tidak didasari oleh nilai-nilai, terutama nilai-nilai agama, ya sudah. Ya, orang ateis kan dia mau melakukan apa saja. Ya, jadi mereka tahu bahwa letak rasa sakit yang paling tinggi itu yang mana.
Mungkin hanya dengan sedikit mensilat di bagian mana udah jerat-jerit gitu kan. Nah ini yang bisa mengetahui anatomi tubuh ini kan ya dokter kan sekolah kan pintar gitu. Nah jadi demikian ya. Dan ini juga ditulis oleh mereka ya, Profesor Jonathan Eisen ini ya, ada dampak obat-obatan, fluoridasi, merkuri, vaksinasi ya. Semoga vaksin COVID kemarin juga tidak menimbulkan efek negatif. Nah ini ya, jadi ilmu pengetahuan itu yang kata orang barat netral itu pada dasarnya nggak netral. Ya, ini ada ilmuwan-ilmuwan yang mereka itu pro sama Hitler, ya kan? Saya punya saudara, ya, istri saya tepatnya ya, saudara sepupu yang dia luar biasa pandai, ya, sekolah di luar negeri. Tadinya dia tidak mau kembali ke sini, ya, tapi ketika Pak Jokowi jadi presiden, dia mau, gitu kan? Ya berarti kan ada preferensi. Ya, kalau ilmu itu netral, ya siapapun presidennya dia balik, ya kan, untuk membangun negerinya karena dia disekolahkan. Nah ini yang paling berat ini ya, kerusakan mental akibat ya sains barat yang berpaham apa namanya materialistis dan sebagainya. Ya, ini terjadi ada di depan kita, ada di tengah-tengah kita. Ya, kita berdoa supaya kita dihindarkan dari hal-hal semacam ini. Jadi dunia pendidikan yang melahirkan guru, murid, ya, mahasiswa, ya, dosen, ya, ilmuwan yang mata duitan, ya, sarjana syariah tapi menolak syariah, aneh nggak ya? Padahal kalau kalau negeri kita ini bersyariah, ya, yang paling untung kan sarjana syariah ini, ya kan, laku gitu kan? Ya sekarang yang laku ahli hukum, dokter segala macam, ya mungkin sarjana syariah nggak laku, ya karena sistemnya nggak syariah. Tapi ketika orang ada perda-perda syariah dari beberapa pimpinan daerah, dia paling ngotot, ya karena ada ya, transferan dalam bentuk dolar dari foundation di luar itu. Ya, ada ahli tafsir memelintir tafsir Quran, ya beberapa tahun yang lalu ya, ada di Jogja itu, Win Jogja, ada dokter ini, ya disertasi dokter yang melegalisasi perzinahan, ya dengan konsep milkul yamin. Ya. Milkul yamin itu kan budak ya, budak itu dalam Islam boleh dipergauli ya. Jadi kalau ada orang mau berselingkuh di hotel gitu ya, atau pacaran kan belum nikah nih, kamu saya anggap budak dulu. Nah ini kan konyol ya, orang awam saja konyol. Tapi ini dilegalisasi dalam bentuk disertasi dan lulus lagi. Ya. Nah coba, ini lulusan S3 di bidang ilmu tafsir. Ya. Ini tantangan buat kita semua. Jadi tantangannya bukan orang-orang itu sebetulnya, tapi pemikiran yang tadi disebutkan berkali-kali oleh Ustaz Hasan itu adalah worldview-nya kita itu harus benar. Begitu worldview-nya salah, itu tadi ya menjadi sarjana-sarjana yang mata duitan. Kita bekerja ya mencari ilmu untuk menjadi orang yang bijaksana. Ya, orang yang banyak ilmu kan lebih banyak bijaksana. Tapi yang ada di kepala kita itu, kalau lulus mau kerja di mana? Ya enggak? Ya. Lebih pada bagaimana cari makan. Makanya kata Ustaz Adian berkali-kali bilang jangan kalah sama monyet. Monyet itu nggak sekolah, nggak kuliah, ya kan? Tapi ya dia bisa makan. Nah jadi, loh kalau begitu boleh nggak kita kuliah untuk kerja? Ya boleh saja, tapi bukan itu tujuan utamanya. Kita sudah paham bahwa Allah yang mengatur rezeki kita. Nah itu kalau di Barat nggak ada konsep rezeki, apalagi dari sesuatu yang sang maha pemberi rezeki. Nah ini disebutkan oleh Profesor Alnas bahwa sains Barat modern itu masalah, ya karena telah kehilangan tujuan hakikinya, ya, dan tidak dicerna dengan adil, akibatnya membawa kekacauan dalam kehidupan manusia. Nah ini makanya harus diislamisasi. Dan ini bukan hanya orang Islam, ya orang Barat sendiri melakukan kritik yang sama. Ya ini Whitehead-nya seorang ilmuwan terkemuka, ya, peraih hadiah Nobel tahun 1912, ya dari Inggris.
Ya, sains ekonomi politik sebagaimana dikaji dalam periode setelah kematian Adam Smith, ini kalau kita belajar ekonomi pasti kenal dengan orang ini, ya, lebih banyak mendatangkan bahaya ketimbang manfaatnya. Sains ini memusnahkan banyak kesalahan ekonomi dan mengajarkan bagaimana memikirkan revolusi ekonomi agar selanjutnya maju. Akan tetapi dia menancapkan pada manusia seperangkat abstraksi tertentu yang pengaruhnya sangat berbahaya bagi mentalitas modern. Dia mendehumanisasi industri. Jadi kalau ada sebuah mesin besar dalam sebuah industri misalnya, ya, apa itu? Misalnya pengeboran minyak atau apa, yang kalau untuk memanaskan itu memerlukan waktu yang lama, ya, sehari, 2 hari, atau 3 hari gitu ya, sebelum dia bekerja. Terus ada orang nyemplung di situ dan ditolong. Kenapa? Untuk menolong harus mematikan, dan untuk mematikan akan terjadi kerugian sekian, biarin. Ya, disinilah ya industri menjadi dehumanisasi. Ya, kehilangan unsur-unsur kemanusiaan. Misalnya gitu ya, misalnya Anda kerja nih, sedang besok ada laporan apalah yang penting gitu ya, atau mau deal bisnis yang besar gitu ya. Kemudian ada orang tua meninggal, Pak saya mau datang ke orang tua. Aduh nggak bisa nih, hanya kami yang bisa presentasi, padahal ini nilai kontraknya sekian. Ya akhirnya dia nggak bisa hadir. Ya. Jadi rasa kemanusiaan itu dikalahkan dengan bisnis. Nah ini yang disebut oleh Whitehead ini, sains politik, sains ekonomi politik dan sebagainya ini sudah mendehumanisasi industri. Jadi sebetulnya bukan pada sainsnya sendiri ya, ingat ini bukan pada ilmunya, tapi filosofi dari ilmunya itu, ya, filosofi dari ekonomi, ya, fisika, kimia, kedokteran, IT dan sebagainya. Ya, nah ini Profesor ya Ferguson Nasr, ya, kebetulan disertasi saya tentang Scientia Sacra, ya, Science Sacred. Nah konsepnya Ferguson Nasr ini, ya, dia mengkritik. Ya, peradaban Barat itu ya, ilmu ya yang ada di Barat itu sebetulnya bukan di Barat ya, yang tadi kita pelajari juga kan sebetulnya ya, itu tidak ada jejak Tuhan di alam. Artinya ketika kita membicarakan ilmu pengetahuan itu kan bicara tentang alam semesta ya, dan fenomena-fenomena alam yang ada di dalamnya. Itu tidak ada ya, ini dalam bahasa Latin vestigia Dei ya. Karena apa? Semua itu diatur secara mekanistis. Ya udah kayak mesin aja. Kalau orang Barat mengatakan God is a watchmaker. Tuhan itu adalah pembuat jam. Ya pembuat jam tahu. Jadi jam itu, ya kita punya jam. Kita nggak tahu ini yang membuat siapa. Nggak tahu sudah meninggal atau sebagainya. Ya jadi si pembuat jam itu ketika dia sudah selesai membuat jam, jamnya dibiarkan atau dibuat dia berputar sendiri. Dia jual kemana-mana. Ya. Jadi roda, jadi istilahnya Tuhan itu menciptakan alam semesta sudah selesai, gitu ya. Hukum-hukumnya yang berlaku. Tuhannya istirahat, ya. Kemudian rasionalisme dan empirisme, ya. Ini dua hal ini yang ada di Barat itu kalau nggak rasio ya sesuai dengan akal. Yang kedua empiris. Makanya dia tidak mengakui intuisi, tidak mengakui wahyu, tidak mengakui otoritas keilmuan, terutama di bidang agama. Ya, karena prinsip mereka seeing is believing. Seeing is believing. Melihat baru percaya. Misalnya, ini tadi saya keliru ya ke kampus yang sana yang macetnya luar biasa. Ya, jalan itu hampir nggak bergerak. Saya ceritakan ke Anda, itu jalan apa namanya? Ciledug Raya. Ya, Ciledug Raya itu macet total gara-gara di pojok yang sebelum kalau kita kesini itu ada pembongkaran itu saluran air. Masa gitu. Barulah ketika dia ke sana atau seseorang memverifikasi, oh benar ini ada jalan yang dibongkar macet sampai panjang. Baru percaya dia. Ya. Kalau seorang muslim kan nggak seperti itu, ya kan? Bahkan untuk hal-hal yang luar biasa itu kita sebaliknya, believing is seeing.
kita percaya maka kita bisa melihat. Contoh nih, kita sedang thalabul ilmi di ruangan ini, ya, sebagaimana karena Rasulullah mengatakan setiap ada majelis ilmu malaikat hadir di sini. Kita percaya, Pak. Kita melihat, ya. Kita melihat ada mencatat, ya, mencatat yang hadir dan mencatat, gitu ya. Karena ada dia nggak mencatat juga, ada yang hadir tidur, ya semua dicatat, insya Allah dapat pahalanya masing-masing. Nah, kita nggak perlu, tolong buatin kacamata yang super canggih yang bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Ya, kalau orang Barat seperti itu, ketika Ustaz Hasan mengatakan tadi, ya, pentingnya ilmu, keutamaan ilmu, kita dihadiri malaikat dan dicatat sebagai pahala, itu tidak memerlukan verifikasi secara rasional maupun empiris, cukup dari wahyu. Hadisnya sahih, sudah datang dari Al-Quran, karena Al-Quran, hadis, dan otoritas termasuk orang berilmu. Ya, misalnya Ustaz Hasan dan Ustaz mengatakan seperti ini, ya, kita mengakui otoritasnya bidang ilmu, itu kita percaya, ya. Bahkan saking percayanya itu kita bisa melihat, ya. Atau pernah dengar cerita di perang Uhud atau perang Badar, ya, ada hadisnya memang ada dua, ada satu di perang Uhud, satu di perang Badar. Seorang sahabat, tidak disebutkan namanya, sedang bersama Rasulullah, ya, di bukit begitu, ya, sementara kaum muslimin berperang dengan orang kafir. Nah, dia sedang makan kurma. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di peperangan ini, tempat saya di mana? Kata Rasulullah, tempatmu di surga. Ya, begitu mendapat jawaban seperti itu, ya, itu kurma yang masih separuh itu dibuang, sambil mengatakan, kalau kurma ini sampai habis saya makan, itu masih terlalu lama buat saya untuk menyambut surga. Ya. Buang, terus dia langsung bertempur dan lari, ya, langsung. Jadi beliau ini, sahabat ini, percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, believing, maka di situ dia seakan-akan melihat surga, ya. Bahkan lebih nyata lagi daripada saya melihat ada orang banyak di depan, ya. Saking keyakinannya tinggi, dan setelah itu beliau sakit di peperangan, ya. Inilah believing is seeing, ya. Sementara di Barat, kalau nggak melihat sendiri, nggak masuk akal, nggak percaya, gitu ya. Makanya kesimpulannya adalah sains yang berkembang di Barat dan di dunia Islam sekarang ini, ya, terkandung unsur-unsur atau paham yang disebutkan tadi, ya. Sains Barat ini tidak sakral, jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga banyak menimbulkan kerusakan dan harus diislamisasi. Nah, pertanyaannya, mengapa harus diislamisasi? Ya, bukankah ilmu itu datang dari Allah? Ya, bahkan IT, ya, kemudian matematika dan sebagainya itu kan dari Allah. Bahkan dulu sarjana-sarjana kita mempelajari, ya, apa yang harus diislamkan dari ilmu pengetahuan itu. Yang matematika itu kan 2+2 ilmu Islam, Kristen, Yahudi, ya kan, ateis berapa? 4. Ya, 4. Ya. Tapi kalau istri kita bilang 5, ya ikut aja lah, gitu ya, daripada ribut, gitu ya. Tapi begini sebetulnya, kalau orang awam 1+1 2, ya. Tapi kalau kita sudah belajar matematika, teman-teman di Saintek ini pasti tahu, ya, 1+1 berapa? Kita harus tanya dulu, ini dalam sistem bilangan apa? Kalau dalam bilangan jatah 1+1 2. Dalam sistem bilangan biner, ya, sistem bilangan biner itu angkanya hanya 0 dan 1, ya kan? Ya nggak bisa dijumlahin, 1+1 nggak ada maknanya. Atau skalanya apa ini? Skala ordinal, nominal, rasio, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ternyata 1+1 belum tentu 2. Ada di mana dulu dia sistemnya. Nah ini, ya. Jadi jangan mengatakan semua ilmu itu sama. Ya, apakah agama, apakah tidak? Ya, ini kalimatnya cocok nggak sih? Apakah tidak agama itu mengurusi moral, etika agar manusia itu menjadi baik? Ya? Jadi soal ibadah, sholat
aja yang bagus, puasa, banyak zikir gitu kan. Gak usah ngurusi itu tentang apa namanya saintek yang canggih-canggih, gak kuat nanti otak kamu gitu ya. Bukankah ilmu itu sifatnya universal, di mana-mana sama ya? Apakah demikian? Nah ini alasannya, raison d'être ini suppose-nya apa namanya, alasan utama ya, mengapa kita harus melakukan islamisasi ya terhadap ilmu pengetahuan, karena ilmu ini berasal dari Allah ya secara umum, dan ilmu itu dalam hal ini sains yang ingin kita islamkan. Sains itu kan description of the nature, penjelasan terhadap alam semesta atau tafsiran terhadap alam semesta. Jadi alam semesta ya termasuk yang mikrokosmos, yang biologi molekuler ya, sampai yang astronomi apa namanya tentang kosmologi itu merupakan penjelasan alam semesta. Ya, sementara alam semesta adalah ayat-ayat Allah juga dalam pandangan kita. Ya, dalam pandangan barat, ya alam ini adalah hal yang mandiri, yang entitas yang independen. Di luar alam semesta ini tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, udah di situ aja. Kalau kita beda, alam semesta adalah ayat kauniyah, di mana yang namanya ayat, al-ayat, ya, al-alam itu bimana al-ayat, di mana al-alamat, alat apa ya, sesuatu yang menunjuk, ya kan, menunjuk, ada papan penunjuk, misalnya Universitas Darul Najah 5 km, itu adalah papan penunjuk. Atau kalau kita pergi ke Jogja ada Jalan Malioboro, itu penunjuk untuk di belakang jalan ini adalah Malioboro. Ya, Anda kalau ke Bogor ada tulisan ya Kebun Raya Bogor 3 km. Nah, itu papan penunjuk. Apakah papan penunjuk itu adalah Kebun Raya Bogor? Bukan, kebun rayanya 3 km lagi. Ya, ini hanya penunjuk saja. Nah, alam semesta ini hanya penunjuk saja. Siapa yang ditunjuk oleh alam semesta? Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini umat Islam memperlakukan alam semesta atau sains adalah alat wasilah untuk kita mengetahui atau mengenal atau lebih dekat dengan Allah. Kalau kita belajar sains semakin jauh. Ya, dulu kita di pesantren Darul Najah ya, sudah ya dekat dengan Allah. Ya, tiap hari ngaji, puasa, kemudian ya banyaklah amal ibadah. Kemudian kuliah, belajar sains. Nah, ukurannya kita makin dekat dengan Allah nggak dengan belajar sains? Ya, harusnya kan tadi ya, sains itu penunjuk, ya hanya alat